Ada satu lagi. Pengalaman saya bekerja dengan perusahaan orang tua grup ini terbilang dengan baik. Terbukti bahwa perusahaan kami sudah bekerja sama dengan orang tua grup selama lebih dari 5 tahun. Dan produk dari orang tua grup ini banyak dicari oleh konsumen di toko kami. Jadi selama saya bekerjasama dengan orang tua grup, saya merasakan pengalaman kerjasama yang baik dari segi keramahan pelayanan dan juga dari segi penjualan barang serta omset-omset yang didapatkan. Mungkin kenapa saya merasakan pengalaman itu, yang pertama dari penjualan produknya sendiri. Penjualan produknya sendiri itu seperti Tenggo dan Teklias itu kan produk yang memang besar dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Jadi semua kayak yang mencari produk buah pasti menunjuknya ke Tenggo, yang mencari produk minuman dalam bentuk kemasan gelas mencarinya ke Teklias. Jadi kita sebagai agen sendiri, kita tidak bingung akan masalah kemacetan persediaan sendiri, dan juga tentang promosi-promosi itu kita tidak terlalu bingung kalau kita menjual produk dari orang tua grup itu sendiri. Ketika Anda menjadi CEO orang tua grup, apa yang akan Anda lakukan? Kalau aku jadi CEO-nya, pasti aku bakal berinovasi. Kayak contohnya mengambil dari segi rasanya, packaging-nya agak lebih menarik. Jika ada kesempatan saya untuk jadi CEO dari orang tua grup, mungkin saya akan bawa beberapa brand ini yang memang sudah melekat ke saya dan generasi saya untuk sekali lagi diaktifkan ulang dan melakukan strategi yang bisa dipakai oleh, bukan strategi yang bisa dipakai, strategi yang baru-baru ini sering digunakan oleh brand-brand retail lain yang mungkin kita ambil channel penjualan yang unik, atau kemudian kita create scarcity agar orang istilahnya tertarik tapi dapetnya susah banget kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin saya akan lakukan. Kalau saya menjadi CEO dari orang tua grup ini, saya akan berinovasi lebih ke arah masyarakat Indonesia generasi milenial ya. Jadi mungkin untuk digital, untuk promosi digital, untuk dari promo-promo dan seperti video-video yang ada di media sosial seperti Instagram, seperti digital marketplace atau dan lain sebagainya, itu saya menginovasi dari hal seperti itu karena mungkin supaya generasi milenial ini lebih tahu ya tentang produk knowledge dari orang tua grupnya sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. 2 tahun yang lalu ketika saya di Chicago, saya ada melihat itu software dia beriklan ya di gedung tinggi, billboardnya gede minta ampun, namanya Salesforce ya. Nah kalau Anda nggak tahu, Anda Salesforce itu very good with millennial ya, very good. Jadi hari ini saya punya barang, andai kata saya produksi barang baru ya, barang baru, merek baru. Hari ini saya produksi 3 minggu kemudian saya sudah tahu respon yang orang milenial suka nggak suka, kenapa dan sebagainya, itu semua saya bisa dapat. Ya, tapi ketika saya menanyakan kepada CEO, ya, CEO, lu tahu nggak itu Salesforce? Saya tahu. Nah ini nih cilakanya, jangan sok tahu. Ya, dia bilang sama saya begini loh, saya tahu. Semua program sama. Hah? Dalam hati saya, buset nih orang, kok semua jadi sama? Nggak ada yang sama. You tahu nggak Salesforce itu? Sekarang itu, kalau Anda nanti satu hari ada kesempatan ke San Francisco ya, di Bayfront, ya, itu ada gedung paling tinggi di San Francisco. Itu
Gedung itu dimiliki 100% oleh pekerja Salesforce. Ya, saya pikir pertama kali ngomong ya, karena saya pernah baca jurnal seorang eksekutif di Jepang, dia perusahaan gajah gede, dia bilang kita jadi eksekutif harus mempersiapkan mental. Kalau hari ini kita bicara, setengah tahun sampai 9 bulan kemudian anak buah baru mau kerjain. Saya waktu baca itu saya pikir buset, perusahaannya bobrok amat deh. Ternyata sama seperti saya sekarang. Saya tanya Salesforce tuh tahu nggak? Nggak tahu. Tapi dia bilang dia tahu. Sama aja kan Pak? Sama kan? SAP, Oracle, dan seterusnya gitu. Saya bilang buset. Terus saya tanya sama Chief Technologies-nya. Waduh Pak, kalau pasang itu repot loh. Buset. Repot. Halo. Anda mau jadi orang besar. Jangan kata repot keluar dari mulut kamu. Pak, siap. Susah pun kita mesti jalanin. Ingat ya, kalau Anda waktu sekolah, kan waktu belajar, masuk kelas, kayak sekarang kan, enak kan, cuman denger aja kan. Padahal yang ngomong ini mesti praktekin puluhan tahun loh. Ilmu yang saya ajarin itu 500.000 sing loh. Terus saya kerjain dari bokeh sampai uke loh. Ngerti nggak? Dari nggak punya sampai punya loh. Hah? You tahu? Ini profesor lo ajarin saya lo. Hamid, come sit in front. Tell me what is behind this wall. Buset. Saya lagi pikir, kok udah bayar lo goceng sehari, 5.000 sehari. Lo jelasin gua nih, di belakang ini tembok ada apa? Saya itu waktu nggak ngerti itu dia sedang ajarin saya visi. Hari ini saya lagi ajarin Anda punya visi loh. Visi itu nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, cuman you yang tahu. Tapi you mesti beritakan. Kepada siapa? Kepada inner circle kamu. Ya. Saya juga baru tahu, kalau mau berhasil mesti ngerti orang saya level 5 inner circle-nya siapa? Level 4 inner circle-nya siapa? Jadi setiap kepala dia mesti tunjuk siapa pemimpin berikutnya. Kalau you diberhentikan atau you dipromo. Ya, nah itu tip. Anda nggak pernah dengar kan inner circle? Artinya apa? Inner circle itu adalah orang yang dipercaya oleh orang nomor 1. Jadi kalau dia chief technologist, dia membawahi departemen information technology kan, ya. Dia orang nomor 1-nya. Terus ditanya siapa yang jadi inner circle kamu? Name 5. Udah lihat tembok, lihat tangan 5. That's how I control my company. Jadi you start. Contohnya ya, SM bukan SM. Supervisor bawahnya harus 5 salesman. SM mesti membawahi 5 supervisor. Area sales manager dia harus bawahnya 5 SM. Jadi total berapa orang tuh? Ada yang tahu? Berapa? Hah? Jadi satu ASM dia bawain berapa orang?
Totalnya berapa? Jadi kalau dia jabatnya kawil, dia membawahi berapa orang tuh? 125 kali 5 kan? 600 kan? Itu struktur. Inner circle-nya siapa? Yaitu kawil, area sales manager, SM, supervisor. Ya, kalau Anda nggak punya interest nggak apa-apa. Karena apa? Anda belum berjumpa dengan pengalaman itu. Tapi mulai hari ini Anda karena sudah dengar, masuk Google, apa itu inner circle. Ya. Jadi kalau Anda nggak tahu, tapi pernah dengar, masuk Google. Itu profesornya profesor. Karena apa? Dia semua tahu. Sekarang saya mau terima pertanyaan. Pakai tulis ya. 3 pertanyaan aja ya, dari 1 anak S1, 1 anak S2, 1 dari pihak orang tua. Gitu ya pertanyaannya. Silakan dimulai dari Wira. Saya Wira dari IBM. Perusahaan keluarga saya itu adalah di bidang kontraktor, namanya Sergio Maju Jaya. Nah, pertanyaan, saya ingin bertanya Pak, apakah Bapak ada peraturan khusus untuk keluarga yang bergabung di dalam perusahaan tersebut Pak? Ada nggak peraturan yang membedakan keluarga dengan karyawan yang bergabung di dalam perusahaan Bapak? Dan ini apakah ada suspensinya jika ada pihak keluarga yang melanggar peraturan tersebut gitu? Oke, saya udah jawab belum dari tadi? Ini masih belum saya pahamin Pak. Belum? Ya. Yeah, it's good that you raise a question. Ya, berarti kita tepuk tangan sama dia. Ya. Anda tahu yang punya hak untuk bicara, raise question biasanya among the best. Ya, biasanya begitu kan ya. Nah itu pertama kali ketika saya punya anak lulus universitas. Bukan lulus universitas, SMA. Saya duduk di situ. Saya tanya sama anak saya, siapa tuh yang bicara? Anak saya bilang, itu adalah yang jagoan sekolah, Pak. Kenapa lu nggak ngomong? Buset, Pak, lu masa nggak tahu my quality and their quality are different? Hah? Ngerti? Hidup itu berjenjang dimanapun Anda berada. Ya. Pertanyaan kamu mesti tanya dong, Pak, boleh tahu nama besar Bapak itu apa ya? Nama besar saya Joyonegoro, itu nama keluarganya saya. Ya. Saya nggak punya duit, tapi nama saya udah kelihatan duitnya. Bener nggak? Anda bisa lawan saya? Nggak bisa. Nama saya aja udah jaya, terus yang punya negara lagi kan? Anda tahu nama saya Hamid? Siapa yang tahu arti Hamid dalam bahasa Arab? Waktu saya ngomong pidato, duduk di samping orang nomor 1 universitas, dia tuh orang Islam, PhD 3 dan seterusnya. Dia tanya saya begini loh, do you know what is Hamid mean to you? Hah? Bahasa Arab itu, saya anak Allah. Coba Anda bayangin, saya perlu duit nggak? Nggak perlu. Saya kesel banget, karena begitu dikasih Hamid, begitu setiap kali masuk Eropa, saya selalu dipersulit nomor 1. Mereka bingung, lu nama orang Arab, muka lu Cino. Anda mengerti? Kadang-kadang saya dipersulit begitu rupa, sampai saya sebel. Tapi saya senang, karena apa? Profesor yang tanya, orang nomor 1 universitas yang tanya. Senang nggak? Senang. Berarti apa?
orang itu memang benar-benar inteleknya tinggi. Ya. Jadi yang punya negara jaya anak Tuhan. Artinya gitu loh. Ya. Terus keluarganya bagaimana? Minggir lu. Nggak bisa begitu tuh. Kan saya udah ajarin. Sebelah kanan ketika you melampaui kestabilan. Artinya apa? Di dalam kestabilan you sudah tidak lagi peduli sama duit. Karena duit itu nggak mempengaruhi lagi kehidupan kamu. Jangan mentang-mentang udah lewat level itu terus begini nih bertolak belakang. Anda mengerti? The secret, ya. Saya bilang sama orang nomor level 5 saya. Level 5 itu adalah CEO atau profesional yang kerja sebagai komisaris. Ya, saya ngomong sama mereka simple. Level direktur juga sama. Mereka sama you bedanya apa? Cuman nama belakang. Joyonegoro. Tapi hak kekuasaan, bonus sama. Ngerti nggak? Bagaimana kalau Joyonegoro nggak kerja, nggak bisa kerja, nggak bisa perform? Itu pertanyaan yang bagus. Pak, bagaimana kalau nama besar ada tapi dia blow on? Halo, papa saya punya adik angkat, kerja sama saya 30 tahun yang lalu. Dia orang Singapura, dia kerja di Jakarta, di bawah saya. Kenapa saya berhentiin dia? Kan tadi saya udah bilang, jangan coba-coba berzina di dalam perusahaan. Saya belum jadi orang Kristen loh. Saya aja nggak ngerti apa itu artinya perzinahan loh. Saya sudah mengerti rule number 1. Number 2, you cannot corrupt. Ya. Yeah. Itu berlaku juga sama anak saya loh. Karena apa? Papa saya punya adik angkat, saya berhentiin. Gempar seluruh dunia. Satu keluarga datang lihat saya begini. Bahasa Teochew-nya begini, si kuinya artinya apa tau gak? Anak udah mati lu nggak tahu diri banget. Ngerti gak? Karena waktu saya masuk, karena saya punya reputasi jelek, ya, papa saya tuh hampir pecah kongsi sama pemegang saham. Anda tahu kan, ada perusahaan yang umurnya udah 70 tahun, itu saya bukan mayoritas, saya tuh minoritas. Bagaimana, Mit? Lu bekerja di perusahaan 100% milik lu, terus perusahaan di mana lu cuma punya 1% saham. Anda mengerti ya? 1 sama 100 bagaimana tuh? Yang benar adalah apa? Dunia bilang apa? Yang 100 dong, Mit, lu. Itu kan semua lu punya. Ingat loh. Saya bisa punya nama besar karena minoritas, karena papa saya yang menemukan perusahaan itu. Saya punya jawab memelihara. Sampai hari ini 70 tahun. Sudah 5 keturunan. Jadi waktu papa saya, sebelum saya itu profesional. Habis itu saya mau masuk, ditentang. Karena apa? Anda tahu kan, saya ini orang drop out, ijazah beli, nakalnya minta ampun, ya, cuman matiin orang aja belum, ya. Jadi kira-kira kayak apa tuh modelnya? Di waktu muda kalau anak-anak itu nakal, nggak ada masalah. Yang penting apa?
Kita mesti lihat orang itu punya hati peduli sama orang lain nggak? Kamu baik untuk diri sendiri, apa gunanya kalau orang lain nggak mengerti kamu? Waktu saya pasang iklan, saya belajar apa? Orang Unilever begini nih, pamit, sorry ya, to say ya, lu pasang iklan cuman lu seneng, orang lain nggak lihat iklan lu tuh. Sejak itu saya baru ngerti loh, kalau bikin iklan, begitu pasang, mesti lakukan riset, orang seneng atau enggak. Kalau nggak seneng, kapan mesti tarik, kapan mesti ganti, dan seterusnya. Jadi ngomong begini banyak nih, ketika you bikin keputusan, dua hal terjadi. Yang berhasil, yang jelek. Jadi nggak pernah tuh kalau berhasil 100%. Ya. Anda mau jadi anak saya? Ingat loh, kalau nggak bisa kerja, nggak bisa loh di perusahaan. Karena apa? Work ethicnya kita adalah profesionalisme yang memiliki entrepreneurship. Kalau cuman punya profesional saja, nggak bagus tuh. Karena apa? Ingat ya, kalau Anda jadi bos, Anda ngomong nih, lu tolong dong kerjain A, B, C, D, E, F, G. Dia bisa kerja nih, 1, 2, 3. Ingat, jangan angkat dia jadi orang nomor 1. Saya karena itu, saya sekarang menderita. Karena apa? Saya pikir itu adalah inner circle saya. Padahal inner circle yang cuman punya kemampuan kalau disuruh, dia baru kerjain. Tapi nggak ada tuh hati yang punya inovasi. Anda ngomong gampang ya di sini ya. Kalau saya bawa inovasi dan sebagainya, anak saya juga bilang gitu loh. Wah, marketing enak ya Pak ya. Perang. Giliran sekarang suruh dia perang, dia nggak ngerti bagaimana startnya tuh perang. Karena apa? Dia masuk zaman mengelola dan sebagai pengelola. Yang mana lebih susah? Founder lebih susah. Tapi ingat loh, generasi kedua, ketiga, dia harus makan tainya. Artinya apa? Dia harus makan jeleknya, dia juga harus makan baiknya, bagusnya.